Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati. Dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, kami semua bersuka cita dan sangat bersyukur karena pagi hari ini kita boleh bertemu lagi di ibadah online. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas rahmat-Mu, atas kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan beribadah online Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Dan pagi hari ini biar tidak ada yang lain di dalam hati kami selain jatuh cinta kepada Engkau lagi dan lagi dan lagi. Dan biarlah Tuhan saat ini darah-Mu menguduskan dan menyucikan setiap kami Tuhan, melayakkan setiap kami Tuhan. Kami datang menghampiri-Mu dengan darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, biar persembahan yang kami naikkan harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melawat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Pagi ini kami berjumpa dengan Engkau. Pagi ini kami diubahkan. Pagi ini kami menerima yang terbaik yang dari surga. Sebab kepuasan kami hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab itu pagi ini penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus Engkau yang bekerja menjamah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku.
dia terlebih rindu berjumpa dengan Engkau pagi ini. Sebab dia ingin memulihkan Engkau pagi ini. Sebab pagi ini Tuhan ingin mengisi hatimu dengan hadiratnya, dengan cintanya. Maka buka hatimu, izinkan Roh Kudus pagi ini menyentuh hidupmu. Tuhan jago, sekali lagi ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut membanggakan. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, sorak-sorai, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Mari semua yang siap memuji Tuhan, dimanapun kau berada, katakan amin. Shalom, shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus baik. Yesaya 48 berkata, rumput menjadi kering, bunga jadi layu, firman Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Dan itu yang membawa kita terbang bersama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu
Tuhan, itu jaminan Tuhan. Tetap percaya, tetap menyembah, apapun yang terjadi. Kondisi boleh tidak pasti, tetapi firman Tuhan pasti. Sebab itu tetap menyembah Tuhan. Sebab di dalam Yesus ada kepastian, ada jalan keluar, ada kekuatan yang baru, ada kemenangan demi kemenangan. Dan Dia Immanuel menyertai kita. Haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan sebuah lagu yang kita sudah tahu, tetapi kita menyanyikannya dengan hati yang sungguh haus kepada Tuhan, hati yang menyembah. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat. Kami tetap percaya Tuhan, meskipun kami tidak melihat, meskipun kami tidak merasakan, kami tetap percaya karena kami tahu kepada siapa kami percaya, kepada Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Kami mempercayakan hidup kami. Sebab itu kami tetap menyembah Kau. Kami tetap percaya Tuhan. Ku tetap percaya. Pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya. Kami tetap percaya, kami tetap menyembah apapun yang terjadi, karena kami percaya kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar roh hikmat, roh pengertian turun atas kami Tuhan. Pengurapan yang baru Tuhan turun atas
atas kami, sehingga pagi hari ini kami dikenyangkan oleh firman-Mu, dan hidup kami diubahkan, dan hidup kami tidak pernah sama lagi, sebab kami berjumpa dengan firman-Mu, yaitu Engkau Yesus sendiri. Terima kasih, urapi hamba-Mu dan kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom sidang jemaat Tuhan yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Senang kita boleh beribadah kembali, walaupun kita masih dalam ibadah streaming. Tetapi ada kabar baik bahwa minggu depan kita mulai ibadah dalam tatanan new normal. Puji Tuhan, kita bersyukur atas kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk kita dapat mencari Tuhan bersama-sama. Mari kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita buka hati dan tundukkan kepala agar Tuhan akan menguatkan hati iman kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah kita jalani sekarang ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami kasihi, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu sepanjang minggu yang kemarin. Engkau telah memberkati dan melindungi kami, dan kami boleh kembali beribadah dan siap diberkati oleh firman Tuhan. Urapilah firman-Mu, urapilah kami yang mendengarkan dimanapun, di rumah-rumah, ataupun kami yang sedang berada di mana saja. Tuhan memberkati juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi ini firman Tuhan akan saya sampaikan dengan tema hidup di masa ketidakpastian. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat menyangkal diri bahwa situasi yang sekarang kita hidup ini adalah hidup yang tidak pernah kita bayangkan. Mungkin pada tahun 2019 kita sudah membuat program-program ya untuk pencapaian-pencapaian dalam hidup kita pribadi ataupun pekerjaan kita. Tetapi siapa pernah berpikir tiba-tiba saja ada satu pandemi secara global yang membuat banyak negara, banyak orang-orang merasa terhimpit karena situasi sekarang ini. Banyak perusahaan-perusahaan tutup, banyak orang-orang kehilangan lapangan pekerjaan. Bahkan mereka yang wira swasta pun mengalami dampaknya yang luar biasa. Kita sedang hidup di masa yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi mari kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-22. Saya akan bacakan demikian, Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Demikian. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga sampai di langit. Tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, akulah nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau
kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ayat 19, ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. 20, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah telah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam setiap era atau setiap waktu atau zaman, mungkin ada zaman-zaman kita atau orang itu mengalami masa yang tidak pasti. Demikian pula dengan Yakub, cerita yang kita baca tadi. Yakub mengalami situasi yang tidak pasti setelah ia menerima penjualan dari kakaknya Esau tentang hak kesulungannya. Setelah itu Ishak memberkati anaknya Yakub, dan kemudian marahlah Esau dan ia berkobar-kobar amarahnya dan hendak memburu Yakub. Dan pada waktu itu Yakub pergi melarikan diri, meninggalkan rumah ayahnya, rumah ibunya. Nah, tentu ini bukan sesuatu yang mudah, karena Yakub itu adalah anak kesayangan ibunya. Orang yang kalau orang Jawa mengatakan bo-boen gitu ya. Tetapi dia harus berpisah dari ibunya, ayahnya, rumahnya, dan ia harus mengembara dan tidak tahu kemana ia harus pergi. Nah, disitulah kita boleh melihat bahwa Yakub mengalami masa ketidakpastian. Nah, mari kita akan lihat bagaimana cara Yakub mengatasi situasi yang tidak mudah itu, sehingga kita dapat mengaplikasikan juga apa yang dilakukan oleh Yakub untuk kita yang sedang hidup pada masa sekarang ini. Bagaimana sikap orang percaya yang sedang berada dalam masa ketidakpastian ini. Nah, saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan yang memberikan kita sebuah kebenaran dan inspirasi supaya kita dapat menjadi pemenang, bahkan keluar lebih daripada pemenang. Nah, bagaimana sikap orang percaya yang sedang berada di dalam situasi yang tidak pasti ini? Yang pertama adalah percaya kepada janji Tuhan. Haleluya. Alkitab kita yang adalah perkataan Tuhan, yang adalah firman Tuhan, banyak sekali berisi atau catatan mengenai janji-janji Tuhan kepada umatnya. Nah, apa yang Yakub percayai mengenai janji Tuhan itu kepada dia dan kepada nenek moyangnya. Ayat 13 dan 14 kita melihat ayatnya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, bukankah janji ini sebetulnya diberikan Tuhan kepada kakeknya Yakub, yaitu Abraham? Nah, apa yang terjadi, saudara?
Karena Yakub ini adalah cucu atau keturunan dari Abraham yang menerima janji Bapa. Maka Bapa yang kekal itu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu, tidak pernah bergeser, tidak pernah meninggalkan janji-janjinya. Dan kemudian janji itu diulang, disampaikan kembali kepada Yakub pada waktu ia berjumpa dengan Tuhan dalam mimpinya itu, dalam pelariannya, dalam masa ketidakpastiannya. Yakub kembali menerima janji yang diberikan Tuhan kepada kakeknya Abraham, yang diulangi, yang ia terima sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kita hidup ini, kita sering mendengar bad news, kabar-kabar yang buruk. Bahkan saya menjadi orang yang tidak suka nonton TV. Karena apa? Isinya berita-berita yang mencemaskan. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kabar baik. Ada firman Tuhan yang datang kepada kita. Ada janji Tuhan di tengah-tengah kita sedang berada dalam situasi yang tidak pasti ini. Yaitu bahwa janji Tuhan itu selalu benar. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Karena Tuhan tidak pernah dusta terhadap apa yang dijanjikannya. Nah, dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19, Paulus juga mengatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, ini tentu menarik sekali ya, bahwa Paulus memberikan satu penghiburan kepada orang-orang yang ada di Filipi, bahwa Allahnya Paulus, Tuhannya Paulus akan memenuhi segala keperluan orang-orang di Filipi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya juga percaya bahwa Bapak Ibu sebagai domba-domba Tuhan, sebagai umat Tuhan, maka janji ini juga berlaku bagi kita semua, bahwa Tuhan kita akan memenuhi janjinya dengan memelihara kita, dengan memberikan pemenuhan atas segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Yang kedua, sikap kita menghadapi situasi yang tidak pasti, yaitu percaya kehadiran Tuhan. Oh, rupanya ini sangat diperlukan di saat kita sedang hidup pada masa kini. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang maha hadir, di mana Tuhan tahu keadaan kita, bahkan Ia pernah menjadi manusia dan mengerti penderitaan manusia yang kita alami sekarang ini. Semua pernah dialami oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 16 dikatakan demikian. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Yakub waktu ia bermimpi dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ia mengatakan sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Ada di mana ia sedang mengalami masa tidak pasti, masa pelariannya, masa pengungsiannya. Nah, juga demikian kepada kita yang sedang hidup dalam situasi yang tidak pasti ini. Maka percayalah, Tuhan ada. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, memanggil, menyembah Tuhan. Apalagi kalau kita berdoa bersama-sama dengan istri, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Maka juga Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang maha hadir tadi akan ada di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan hadir, saudara, bersama kita, maka apa yang kita takutkan? Tidak ada yang kita takutkan, karena semua dapat Tuhan lakukan. Tuhan dapat membuat mujizat. Ia dapat menjadikan langit, bumi dan segala isinya dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka percayalah, yakinilah bahwa Anda dan saya tidak sendiri. Ada Tuhan
yang mengerti, ada Tuhan yang peduli, ada Tuhan yang berserta dengan kita. Seperti dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya garis bawahi kata membiarkan dan meninggalkan. Itu berarti bahwa Tuhan ada. Tuhan hadir di tengah-tengah kita mengalami masa yang terhimpit. Tuhan ada di tengah-tengah kita mengalami masa yang sesak ini, yang sulit ini. Mungkin Bapak Ibu income-nya mulai merosot, pendapatannya mulai berkurang, perusahaannya atau usahanya mulai sepi. Tetapi percayalah, atau bahkan kita mengalami pemutusan hubungan kerja di dalam pekerjaan kita. Tetapi percayalah kepada firman-Nya, percayalah pada kehadiran-Nya, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Haleluya. Kalau Tuhan ada bersama kita, kehadirannya menyertai kita, kehidupan kita, maka jangan takut apapun, ya. Karena ada Tuhan yang besar, Tuhan yang menyertai umat Israel dan melewati laut Kolsom atau laut Teberau itu dan membelahnya menjadi dua. Tuhan yang memberi bangsa Israel makan dari roti mana dan burung puyuh. Dicukupkan karena Tuhan berjalan bersama rombongan umat Israel pada waktu menuju tanah perjanjian dalam siang hari maupun malam hari. Siang hari Tuhan beserta, malam hari ada tiang api. Kalau siang hari ada tiang awan yang melindungi, yang menyertai bangsa Israel. Yang ketiga, sikap kita yang sedang hidup dalam masa yang tidak pasti ini. Yang ketiga adalah percaya perlindungan Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yang saya garis bawahi, sesungguhnya aku menyertai, Tuhan menyertai engkau, menyertai kita, dan Tuhan melindungi engkau. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, sehingga kuasanya, pertolongannya, perlindungannya itu sungguh-sungguh nyata. Kita berbahagia punya Tuhan yang hidup. Orang lain mungkin hanya agamawan, agamawi di dalam peribadan mereka. Tetapi kita ini mengalami Tuhan. Bahwa bukti Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu berkuasa. Seringkali kita hidup mengalami keajaiban Tuhan. Pertolongan yang dari Tuhan. Perlindungan yang dari Tuhan. Mungkin banyak dari saudara telah mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Ingat kembali saudara, kalau dulu Tuhan pernah menolong kita, maka hari ini atau besok Tuhan juga akan melindungi kita. Tuhan yang menjadi gunung batu, Tuhan yang menjadi kota benteng kita. Tidak ada tangan satupun yang dapat menyentuh kita, yang dapat mengalahkan kita. Sebab tangannya yang perkasa itu melindungi kita. Haleluya. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Inilah pernyataan Rasul Paulus kepada orang-orang di Tesalonika yang dikatakan bahwa Tuhan yang kita kenal ada Tuhan yang faithful, Tuhan yang setia. Ia akan menguatkan, mengencourage our heart, hati kita, dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Oke, luar biasa. Kita lihat terjemahan lain dalam NIV, ya bahasa Inggris, dalam 2 Tesalonika 3:3. But the Lord is faithful, setia. He will strengthen you. Ia akan menguatkan Anda
and guards you, dan menjaga, melindungi Anda from the evil. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang menguatkan dan yang menjaga kita dari yang jahat. Situasi sekarang ini kalau kita tidak kuat iman, kita akan merana, kita akan menjadi mungkin orang yang meratapi keadaan. Tetapi puji bagi nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang adalah kekuatan kita, adalah kota benteng kita yang melindungi kita anak-anaknya. Dan yang terakhir, sikap kita menghadapi masa yang tidak tentu atau tidak pasti ini, atau uncertainty ini, apa yang kita lakukan? Ayat 20, percaya kepada ketentuan Tuhan, God provision, ya, atau sebuah destiny yang Tuhan berikan kepada kita umatnya. Ayat 20, 19 dan 20. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasalah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub percaya kepada ketentuan Tuhan. Sebuah destiny yang Tuhan berikan kepada dia. Bahwa Tuhan pasti melindungi, pasti menyertai, pasti punya rencana yang terbaik, menyediakan yang diperlukan oleh Yakub. Dikatakan 20, Tuhan yang melindungi aku di jalanku tempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Bukankah Yakub sedang berlari dari kejaran kakaknya Esau? Dia tidak membawa banyak bekal karena itu akan memberatkan perjalanannya. Tetapi ia percaya bahwa day by day, hari demi hari, Tuhanlah yang memberikan roti, Tuhanlah yang memberikan pakaian selama ia berada dalam pelarian di dalam masa yang tidak pasti itu. Nah, apakah saudara dan saya juga percaya seperti Yakub percaya kepada Tuhan Allah Abraham dan Ishak? Nah, kalau begitu marilah kita menguatkan hati kita. Kita menguatkan iman kita. Karena firman Tuhan berbicara demikian dalam Injil Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, tidak pernah kita lihat ada burung tiba-tiba dari udara itu selalu jatuh karena tidak makan. Karena ia kekurangan nutrisi dalam tubuhnya. Tidak pernah. Burung yang tidak menanam itu pun makan dari apa yang dia tidak kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita berjanji kita lebih dari burung-burung yang diciptakan Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan, terlukis dalam telapak tangannya Tuhan. Kita dikasihi Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang mengadakan penyediaan kepada kita di tengah-tengah masa yang sulit ini. Percayalah kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Saya mengutip pernyataan yang indah sekali ya. Ini kata Charles Spurgeon, mengatakan demikian. No matter how things look right now, know that God is still in control of our life. Stay in peace and believe that He will always be with you in all direction. Artinya demikian. Tidak masalah hal apa yang sedang terjadi sekarang ini. Ya, yang sekarang ini, masa yang tidak pasti ini. Ketahuilah, know that God is still. Ketahuilah bahwa Allah tetap mengontrol, ya, mengontrol kehidupan kita.
Hiduplah di dalam damai. Dan percayalah bahwa Dia Tuhan selalu beserta dengan Anda dan saya di dalam semua jalan kita atau arahan-arahan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ada bersama kita. Kita memang sedang hidup di masa yang tidak pasti. Tetapi ingat, ada Yesus yang cinta kita. Ada Yesus yang bertanggung jawab atas kita. Ada Yesus yang cinta kita. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak gampang kita hidup dalam masa sekarang ini. Ini tanda-tanda mengenai penggenapan akan kedatangan Tuhan yang kali kedua. Kita berada dalam masa yang sukar. Masa yang tidak pasti. Siapa sangka kita berada dalam situasi ini. Dulu kita berpikir tahun 2020 dengan segudang harapan. Tetapi semua terjadi tanpa kita mengerti. Tetapi kita punya Tuhan. Percayalah kepada firman-Nya Tuhan, kepada janjinya Tuhan. Percayalah kepada kehadiran Tuhan. Percayalah kepada perlindungan Tuhan. Dan percayalah kepada penyediaan Tuhan. Minta Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari merasa takut, merasa putus asa hidup di saat-saat seperti ini, saat-saat ketidakpastian? Saya mau berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama, berseru kepada Tuhan, meminta Tuhan menyertai kita. Seperti pujian ini, kita tidak berani berjalan tanpa Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di dalam surga, pada pagi ini kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, kami sedang hidup di masa yang tidak pasti. Tuhan, Engkau akan menolong kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau yang melindungi kami. Bahkan Engkau beserta dengan kami. Berkati kami, setiap pribadi lepas pribadi. Setiap keluarga lepas keluarga. Rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, hari depan dan kesehatan kami. Tuhan memberkati semua. Kami minta anugerah-Mu. Kami minta pertolongan Tuhan. Sebab kami berdoa kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GPPK Semarang. Anda telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan menjadi rema untuk kehidupan saudara. Dan kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Untuk itu mari siapkan hati saudara sebelum memberi. Mari berdoa. Saya bersyukur atas pernyataan Tuhan sepanjang minggu ini, bahwa kami dalam ibadah ini untuk memberi korban persembahan melalui uang kami, walau masih dalam bentuk virtual, Tuhan pun tetap memberkati persembahan perpuluhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tak lupa mengingatkan bagi Joy Kids, ikuti Superbook yang tayang di YouTube di link yang sudah Guru Sekolah Minggu berikan. Pengumuman selanjutnya, kami berharap Bapak Ibu giat dalam pertemuan online tengah minggu gereja.
laporkan kepada ketua sel ataupun pengajar kelas Anda jika ada kendala untuk kami bantu. Pengumuman selanjutnya yang tidak kalah penting, yaitu ibadah new normal akan dibuka Minggu 19 Juli 2020 pukul 8 pagi. Mohon jemaat datang lebih awal untuk mengefektifkan ibadah kita. Berikut informasi selengkapnya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di ujung ibadah kita dan sebelum kita mengakhirinya ada beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan bahwa minggu depan kita mengadakan ibadah baik offline maupun online. Dua-duanya berjalan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun ya, Bapak Ibu sehat, panasnya tidak melebihi 37,5 derajat Celcius, Bapak Ibu boleh datang ke tempat ini. Juga apabila tidak menderita sakit demam, batuk atau pilek, dan tetap menggunakan masker. Ya, kita akan mengatur ibadah settingnya ini sesuai dengan protokol kesehatan sehingga kita tidak melanggar dan jumlahnya hanya dibatasi 50 jemaat. Jadi untuk sementara masih satu kali ibadah. Tapi kalau nanti ada animo yang besar untuk beribadah secara offline, akan kita buat ibadahnya 2 kali. Tetapi untuk kali pertama ini kita masih ibadah sekali dulu. Bapak Ibu yang tidak bisa datang ke gereja masih bisa mengikuti ibadah secara online. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Baik, mari kita berdoa menyerahkan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan yang besar. Bapa kami yang di surga, pada akhir ibadah ini kami berdoa kembali menyerahkan sidang jemaat-Mu, domba-domba-Mu yang Kau cintai. Berkati mereka dalam rumah tangga mereka dengan damai dan sejahtera. Sukacita yang datang daripada Roh Kudus. Berkati usaha mereka, berkati mata pencarian mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong genapkan janji-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Berkatilah Tuhan mereka yang kesehatannya, Tuhan akan menjagai dengan para malaikat-Mu dan tutup kami dengan kuasa darah-Mu sehingga tidak ada
virus-virus jahat yang dapat menyentuh kami. Tuhan sertai kami, jadikan kami orang yang bijaksana, supaya kami mengikuti anjuran-anjuran pemerintah untuk menjaga supaya kami tidak mendekati kerumunan-kerumunan, dan kami akan banyak tinggal di dalam rumah. Terima kasih Tuhan, memberkati gerejamu, memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga. Anugerah dan pengampunan dosa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang akan tinggal bersama kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha. Amin. Biarlah kita akan bertemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa minggu depan.